pipi. Gini dong. Ini saya nggak diajak dia pipis, kompolnya di bapaknya. Tembus. Iyalah. Mantap. Kan mau kencing nggak usah ke WC lah, di sini aja kencingnya. Jorok banget. Mau pipis sembarangan bapak anak kilet. Bibi, kenapa pipis di diri mulu sih? Oke, ini kekhasannya Kalaan Daud. Setiap trip dia selalu, padahal aku yang pangku lama, dia selalu pilih pipis di bapaknya. Mungkin apakah bapaknya muka jamban? Tuh basah tuh. Mana? Tuh. Basah udah. Selamat, Anda jackpot. Om Tante, hari ini kita meninggalkan kota Bandar Lampung karena mau ke Palembang. Mau ke Palembang. Tujuannya sebenarnya ke Palembang, tapi kemarin aku bilang main-main dulu deh di Lampung semalam. Ini jam 12 siang. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah, nggak mendung kelabu kayak kemarin berangkat dari Jakarta. Oh, bisa kita dari arah sana loh sayang. Yang mana? Itu aku ingat gerbangnya Lampung tuh, sebelah kiri jalan tuh yang ada selamat datang itu tuh. Kita keluar dari situ biasanya. Ke situ. Lampunya go! Go, Pi. Hijau. Kanan gitu kan? Tol belum. Bandar Lampung City. See you later, Bandar Lampung. Kami masuk dari gerbang tol Natari yang berada di dekat Bandara Raden Inten Lampung. Jalan tol yang kami lalui ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang membentang dari ujung utara di Pulau Aceh sana sampai ke Bakahuni yang ada di ujung selatannya Lampung. Panjang jalan tol ini nantinya direncanakan sekitar 2.800 km plus. Dan yang kemarin kami laluin itu rute dari Bakahuni Selatan, turun dari pelabuhan di Bakahuni sampai ke Palembang, panjangnya sekitar 360 kilometeran. Nah itu jalan tol ini mulai beroperasi di tahun 2019. Waktu itu aku udah pernah ngelewatin sebagian ruasnya, dan kali ini kami full dari turun kapal sampai ke Palembang itu melalui jalan tol aja semuanya, nggak ngelewatin jalan biasa kayak 2019 dulu. Exit tol Manggala, jadi udah masuk ke bagiannya Sumatera Selatan. Jalanannya rada bergelombang, udah mulai geradakan gitu, udah nggak asik lagi deh untuk tuh ada yang curhat lagi minta pipis. Udah nggak enak lagi buat dipakai ngebut karena tuh lihat aja tuh beneran bergelombang. Ini juga sebagai warning kepada supir saya, tolong jangan ngegas mulu. Itu aja mobilnya geradak.
bersih. Rest areanya udah bagus-bagus kok yang Trans Sumatera ini. Happy lah. Insya Allah bersih lah kalau rest area baru kayak gini. Kendaraan kecil kanan. Yeay. Tuh, ke Sumatera sekarang nggak masalah bawa Alphard. Aman ke Palembang. Karena jalannya udah bercakep. Kanan tuh boleh. Toilet. Dan setiap turun pasti bawa sanitizer, mau yang spray buat toiletnya ataupun yang hand sanitizer buat tangan habis ntar cuci tangan. Pokoknya ekstra hati-hati ya nggak kak? Ini nggak disponsorin loh tuh sama merek-merek itu, kebetulan aja nyetoknya itu. Ada Alpha Express, ada Indomaret. Sayang kemana? Kepleset nanti tangan kan basah kakinya. Pipi, gini dong. Saya nggak diajak dia pipis, kompolnya di bapaknya. Tembus. Iyalah. Mantap. Yang penting nggak usah ke WC lah, di sini aja kencingnya. Jorok banget. Mau pipis sembarangan bapak anak kilet. Pipi, kenapa pipis di diri mulu sih? Oke, ini kekhasannya Kalaan Daud. Setiap trip dia selalu, padahal aku yang pangku lama, dia selalu pilih pipis di bapaknya. Mungkin apakah bapaknya muka jamban? Bukan satu. Mana? Basah udah. Selamat, Anda jackpot. Oh kan sama. Sama. Ini buat pakaian mobil enak banget tempatnya. Rasanya tuh ya, bersihnya tuh kayak tol Jawa kok. Kalau aku belum pakai situ. Mami. Apa namanya, rasanya sama kayak kita di Trans Jawa. Jadi nikmat banget. Kalau dulu kita tuh kalau mau berhenti nyari SPBU yang ada tulisan logo apa Sam, apa kodenya, sampai hafal tuh dulu. Kalau jalan rute jalan lintas Sumatera itu nyari tempat pipis itu harus di SPBU yang SPBU owned by Pertamina, owned and operated by Pertamina. Aku lupa kodenya tuh dulu, aku inget banget, entah 34 entah berapa gitu ya ujung depannya gitu. Saking nyari yang bersih kan toiletnya. Tapi sekarang alhamdulillah sejak ada tol, rest areanya nyaman deh buat di tempat berhenti buat pipis. Banyak juga ya tadi yang istirahat makan siang karena emang jamnya masih jam makan siang. Thanks to siapa sayang? Thanks to siapa ada tol ini? Say it out loud. Thanks to petinggi ya, pemerintahan ya. Pemerintah Republik ini. Republik Indonesia ya. Bagi Pak Jokowi lah, ada 2 periode luar biasa emang. Tinggal nunggu apa PR-nya masih ini Pak, outstandingnya. Palembang sampai Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ya. Satu lagi ini Probolinggo sampai Banyuwangi. Probolinggo sampai Banyuwangi ya. Kita suka banget Bali Pak Jokowi. Tolong sambungin dikit lagi Pak. Kapalnya juga sangat nyaman sebenarnya. Kalau buat turun juga enak banget, kapalnya kok bersih juga. Nggak kayak kalau zaman dulu kan mau pipis di kapal tuh ya. Aku nggak bisa menyebutkannya deh. Kalau mau pipis di kapal zaman dulu mah nggak perlu ada arah toilet kemana, nggak perlu ada. Karena dari indera penciuman kita udah tahu tuh mana arah toilet. Gitu. Kakak gimana kak? Seneng kak ke Palembang kalau jalannya kayak gini ya? Tenang. Happy lah. Alhamdulillah. Dari gerbang tol Natar menuju Palembang, kami keluarnya waktu di Palembang tuh di gerbang tol Kramasan, cuma makan waktu kurang dari 4 jam teman-teman. Kalau dari peta sih 3 jam 45 menit.
singkat banget ya sekarang perjalanannya. Jadi dari Bakahuni sampai ke pintu tol Natar itu sekitar 1 jam 15 menit. Dari pintu tol Natar menuju gerbang tol Kramasan, itu tol terakhir di Palembang, itu cuman 3 jam 45 menit. Jadi kalau di total jaraknya sekarang itu waktu tempuhnya dari turun kapal sampai ke Palembang ya sekitar 5 jam plus dikit lah. Super deket rasanya dari dibandingin dengan 2-3 tahun lalu saat kami masih lewat jalan biasa, itu belasan jam jalannya hancur. Wow, ini nikmat banget. Nah, kita sekarang mendekat ke arah kota Palembang nih. Ini udah nyampe lepas dari pintu tol Kayu Agung. Ini ruas tol Kayu Agung Kramasan Palembang ya. Ini namanya jembatan Sungai Ogan, panjangnya sekitar 1.600 km. Dari sini menuju kota Palembang itu nggak nyampe 1 jam jaraknya. Yang bedain ruas Lampung, perbatasan Lampung dengan sampai ke Palembang itu, kalau di Lampung jalanannya masih smooth mostly. Kalau yang masuk ke daerah Palembang mungkin karena kontur tanahnya yang sebelumnya entah rawa atau apa, lebih bumpy ya, jalanannya lebih berbolong-bolong, terus ada yang bergelombang cukup panjang. Jadi ya harus dinikmatin aja, seenggaknya nggak perlu ngelewatin jalur biasa yang dulu kalau udah ada truk motongnya lama. Kalau berhenti pipis disalip lagi sama truk yang tadi udah kita potong-potongin. What a memories teman-teman. Si Ahmina udah kabarin Sport City Ampera pelaju kan? Pelaju. Kita nggak ke pelaju kak. Sorry guys. Dulu dia anak pelaju. Yang tol itu berarti tadi doang Cin. Iya. Kok aneh sih? Masuk tol tadi itu yang udah makan mobil di sini. Mana lagi kan? Oh, kakak ingat. Kakak ingat jalan ini. Iya. Biasanya Anak pelaju kembali ke Haribaan Bumi Pertiwi. biasanya kalau kita mau ke Alfamart kita ngarahnya dari situ. Iya, benar dari sana. Kalau dari rumah ya. Kita udah sampai di perempatan lampu merah Tegal Bidang. Pak Jita mah lagi takjub. Kok ada lampu merah di sini? Karena dulu harusnya sini jalan biasa doang. Perempatannya perempatan biasa doang. Kelihatan nggak dek warnanya? Kalau udah hijau kasih tauin ya dek. Si Dedi kebablasan soalnya nih stopnya. Emang ada merahnya deh? Oh, sudah hijau, Oh, sudah iya. hijau. Oh, ini sorry nyala. Bi, thank you Bi. Semua. Oke, buat yang